Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang lelaki 44 tahun dilaporkan anak kandungnya dengan tuduhan pencabulan. Pelaku digiring ke sel tahanan Polresta Samarinda. Pelaku pencurian rumah kosong yang sudah beraksi di 6 TKP berbeda berhasil dibekuk Reskrim Polsek Balikpapan Selatan. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. Polresta Samarinda menahan RUD seorang laki-laki berusia 44 tahun yang dilaporkan anak kandungnya dengan tuduhan pencabulan. Perbuatan sang ayah sudah 3 kali setelah anak perempuannya dimabuki minuman keras. Inilah kasus mengenaskan yang ditangani Polresta Samarinda pekan ini. Seorang anak perempuan berusia 18 tahun melaporkan ayahnya karena mencabuli dirinya sebanyak 3 kali. Tidak disangka, sang ayah berinisial Ruth termasuk orang berpendidikan dengan titel master dan aktif dalam berbagai organisasi. Polisi menahan Ruth setelah menerima laporan sang anak. Ceritanya, sang anak kabur dari rumah dan kemudian diamankan oleh warga di komplek. Dari situ kemudian terbongkar kalau anak perempuan yang beranjak dewasa itu digarap sang ayah. Bahkan sudah 3 kali. Pertama pada 2 minggu silam dan kedua serta ketiga pada Sabtu malam 25 Juli 2020. Satreskrim Polresta Samarinda mendalami kasus itu. Sejumlah alat bukti ditemukan seperti baju korban dan minuman keras. Untuk anak tersebut kandung tapi dari istri siri. Dari istri siri, kemudian yang mana korban berumur 18 tahun, sudah lebih 2 bulan, jadi kita kategorikan dewasa. Tapi status korban ini anak kandung, Komandan? Anak kandung tapi dari istri siri. Ya, bukan istri sahnya. Jadi kalau berbicara surat resmi atau legalitas suami istri tidak ada. Kalau kondisi korban? Kondisi korban tidak hamil. Sekarang kondisi korban sudah diamankan di Rumah Aman Kota Samarinda. Di berapa kali dilakukan itu, Komandan? Sementara pengakuan dari korban itu dilakukan 1 kali, yang pertama sekitar 2 minggu yang lalu, kemudian pada saat yang kedua pada satu malam tapi dilakukan 2 kali. Ini baru keterangan korban. Sampai sekarang dari pihak tersangka sendiri tidak mengakui, tapi kita penyidik menyimpulkan dari keterangan saksi dan alat bukti visum dan keterangan ahli. Cerita minuman keras ini menurut pengakuan korban dicekoki oleh ayahnya sampai dia mabuk lalu dicabuli. Tersangka Ruth pasrah digiring ke sel tahanan Polresta Samarinda, tapi kepada polisi dia membantah melakukan perkosaan atau pencabulan terhadap anak perempuannya. Anak perempuan itu adalah anak kandung tersangka Ruth dari pernikahan siri. Ibunya ada di Muara Wahau, Kutai Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Spesialis pencurian rumah di kawasan Balikpapan Selatan dibekuk Reskrim Polsek Balikpapan Selatan. Tersangka sudah beraksi di 6 TKP. Dengan mengenakan baju seragam orange, tersangka Rudianto warga Markoni Atas Balikpapan Kota digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan.
Modus operandi yang dilakukan tersangka Rudianto ini dengan cara berjalan membawa obeng dan linggis sekitar pukul 7 malam. Melihat situasi rumah korban sepi, pelaku melakukan aksi mencongkel jendela, kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, dan juga motor. Tersangka Rudianto sudah beraksi di 6 TKP di kawasan Balikpapan Selatan. Tersangka diamankan pada 23 Juli di rumahnya kawasan Marconi Atas, Balikpapan Kota. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan tersangka Rudianto merupakan residivis dengan kasus yang sama dan juga seorang spesialis pencurian rumah. Modus operandi oleh tersangka ini apa? Mencongkel rumah atau seperti apa? Ya, dia mencongkel rumah menggunakan linggis dan obeng. Pak, tersangka ini sudah berapa kali melakukan? Tersangka menurut hasil lidik ya, bahwa sudah 3 kali ini, 2 kali sudah pernah masuk dalam vonis hakim di LP, sekarang yang ketiga. Berarti bisa dibilang spesialis ini, Pak? Bisa. Untuk yang terakhir kali, Pak, di mana, Pak, TKP-nya, Pak? TKP terakhir kalinya ini di daerah Sepinggan Baru. Ya, sama sepertinya. Itu gimana, Mas? Caranya, Mas? Hunting dulu kah atau langsung ngambilnya? Langsung, Pak. Langsung? Kalau ketemu langsung. Itu sudah diincar kah? Enggak. Terus linggis itu? Itu punya teman dia yang bawa, Pak. Obeng? Biasa. Jadi maksudnya lewat mana? Bisa jendela, bisa pintu, tergantung, Pak. Tergantung rumah. Itu sekali bergerak jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 3 subuh? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7? Sampai? Jam 8. Malam nggak siang? Malam. Malam ya? Biasanya sama siapa kamu? Biasanya sama teman, biasanya sendirian. Oleh polisi, 1 orang rekan tersangka saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Tersangka Rudianto akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang pekerja mencuri motor majikannya di rumahnya di kawasan perumahan Her2 Balikpapan Selatan. Aksi pelaku didasari sakit hati pada sang bos tempatnya bekerja. Berikut informasinya. Dengan berjalan keluar dari sel tahanan, Polsek Balikpapan Selatan tersangka pencurian sepeda motor 250 cc digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan pada Selasa siang. Aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ini terjadi pada 21 Juli di kawasan perumahan Her2 Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Aksi pencurian motor ini sudah direncanakan oleh tersangka Meidiansyah dan rekannya yang kini menjadi DPO Polsek Balikpapan Selatan. Dari pengakuan tersangka, kunci motor diberikan oleh rekannya dan menyuruh tersangka untuk membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Kota. Selain itu juga aksi yang dilakukan tersangka ini akibat sakit hati dengan sang bos di tempatnya bekerja. Tersangka diamankan di kawasan Gunung Pasir, tempat menyimpan sepeda motor pada 26 Juli 2020. Pengungkapan kasus pencurian motor besar dan Ya. Jadi ini kita lihat bersama di sini ada barang bukti motor CBR. Ya, jadi ini ada di media sosial menyampaikan telah hilang motor CBR. Kemudian karena wilayahnya ada di wilayah Balikpapan Selatan, tim Elang Borneo langsung melangkahkan. Alhasil dalam waktu tidak lama dilaporkan itu hari Selasa
Kemarin hari Minggu sudah terungkap. Siapa pelakunya, BB-nya ada, pelakunya pun sudah tertangkap. Tersangka diamankan di wilayah mana? Di wilayah Balikpapan. Walaupun tersangka sempat berangkat ke Surabaya, tapi alhamdulillah kembali ke Balikpapan. Dan ini motor ini di tempat kerja atau gimana? Di rumahnya bos tempat dia bekerja. Ya, saya datang ke rumahnya itu dalam keadaan kosong. Tidak lama kemudian Muksin datang, terus masuk ke dalam rumah, menyuruh saya menunggu depan pintu. Dia terus memberikan saya kunci CPR, suruh sembunyikan. Hingga saat ini Polsek Balikpapan Selatan masih melakukan pengejaran terhadap DPO. Untuk tersangka Meidiansyah akan dikenakan pasal 363 Subsider 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Informasi selanjutnya, aksi pencabulan di Kota Balikpapan kembali terjadi. Kali ini, siswi SMP berumur 16 tahun jadi korban pencabulan penjaga toilet Terminal Balikpapan Plaza pada 23 Juni 2020 lalu. Pelaku pencabulan RK 42 tahun tak berkutik saat digiring ke unit perlindungan anak dan perempuan Mapolresta Balikpapan yang melakukan aksi pencabulan terhadap siswi SMP sebut saja Bunga pada 23 Juni lalu. Kanit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan Ibtu Hadi Purwanto mengatakan, kejadian pencabulan siswi SMP berusia 16 tahun yang merupakan warga Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah terungkap. Usai ibu korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya pada 8 Juli lalu. Kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Pelaku yang merupakan penjaga toilet di Terminal BP pun langsung diamankan pihak kepolisian. Dari hasil visum terhadap korban, petugas menemukan luka pada kemaluan korban. Petugas pun langsung menetapkan RK sebagai tersangka, di mana dari pengakuannya kejadian tersebut terjadi pada Selasa dini hari, di mana korban yang sedang sendirian di Terminal BP lebih dulu dibuat mabuk lem oleh pelaku. Kemudian aksi bejat dilakukan di dalam toilet terminal. Usai melancarkan aksinya, korban diberikan uang sebesar Rp75.000 dan diancam untuk tidak membeberkan kejadian yang dilakukan. Namun selang beberapa hari pada 8 Juli 2020, korban pun berubah pikiran dan melaporkan kejadian tersebut ke ibunya. Korban melaporkan orang tua, kemudian orang tua keberatan membawa anaknya ke sini untuk selanjutnya kita visum di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi visumnya? Visumnya terdapat bekas. Tapi pada saat ini melakukan itu pemaksaan atau tidak? Sedikit tidak ada pemaksaan. Ya. Tapi setelah perbuatan dilakukan, pelaku sempat ngancam kepada korban untuk tidak bilang kepada siapa-siapa akibat perbuatan itu. Oh, sure. Bilang dari apa kamu bujuk rayu? Kamu kasih uang kan? Iya. Kasih uang. Berapa? Rp75.000 sama makan-makannya sama rokoknya semua, sama lem-lemnya semua. Sama lem? Oh, dia jadi ngelem kah korbannya? Dia yang ngelem semua. Oh, terus mabuk terus digasak itu? Atas perbuatannya, RK disangkakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur membekuk 4 orang tersangka pengedar dan pembeli narkoba. Dari tangan para tersangka diamankan sejumlah paket sabu dan juga ponsel.
Iwan, Julhadi, Lahina, dan Rusli, 4 orang tersangka kasus peredaran narkoba dari jaringan berbeda diciduk unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur dalam waktu sepekan terakhir. Keempat tersangka ini sebagai pengedar dan juga pembeli. Dari hasil pemeriksaan kepada tersangka, narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat, dan akan dijual kembali oleh para tersangka di kawasan Balikpapan Timur. Dari tangan para tersangka, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 gram, timbangan digital, dan ponsel milik tersangka sebagai barang bukti. Kapolsek Balikpapan Timur, Kompol F.Ek Hartanta mengatakan semua narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada tersangka didapat dari Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Hasil pengembangan dari rekan-rekan Jatan Ras pada saat itu juga tanggal 25 Juni mengamankan Julhadi yang memiliki 7 paket dengan berat 5,52 gram. Dari keterangan Irwan, semua ini barang bukti yang ada kita amankan ini dapatnya dari Gunung Bugis, semua dari Gunung Bugis. Jadi melalui loket-loket yang masih tersisa yang ada di sana. Dan ditangkap kamu di mana? Di rumah, Pak. Di rumahmu? Iya. Kamu berapa paket itu? 9 paket. Kamu buat apa itu? Jual? Iya, Pak. Berapa per paketnya kamu jual? 200.000, Pak. Sudah lama kamu jual? Baru mau jual, Pak. Baru ini? Iya. Dapat dari mana? Dari teman, Pak. Di mana? Di jalan, Pak. Berapa jalan kamu beli dulu? Berapa? 700.000, Pak. Berapa paketan juga atau bentuk anu? Bentuk satu plastik, Pak. Satu plastik. Terus uangnya kamu buat apa ya? Saya pakai, Pak. Pakai apa? Mau saya pakai buat beli lagi nanti, Pak. Keempat orang tersangka dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 4 orang warga Jalan Beler dievakuasi oleh tim SAR dan Polairut Polresta Balikpapan. Banjir hingga sedada orang dewasa. Polairut Polresta Balikpapan bersama BPBD, tim SAR serta Sabhara mengevakuasi 4 orang warga yang terjebak banjir di RT 31 Jalan Masjid Beler, Balikpapan Selatan pada Senin pagi. Air yang cukup deras dan kedalaman hingga dada orang dewasa membuat petugas kewalahan dalam melakukan evakuasi. Warga yang terjebak banjir langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik PMI yang sudah siaga di lokasi banjir. Air yang meluap cukup dalam hingga dada orang dewasa membuat petugas sedikit kewalahan dalam melakukan evakuasi lantaran arus yang cukup deras. Sabhara, Polair, dan relawan BPBD semuanya turun untuk mengevakuasi warga yang tadi rumahnya tenggelam, mengevakuasi 4 orang anak kecil dan 1 orang dewasa, karena memang setelah tadi kita ke sana ketinggian air sampai dada orang dewasa. Sementara itu di kawasan Jalan MT Haryono, sejumlah kendaraan mogok akibat terendam banjir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini.
Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Seorang nelayan dilaporkan hilang saat memancing di sekitar perairan Laut Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tim Basarnas yang menerima laporan Senin pagi langsung bergerak melakukan pencarian ke lokasi. Kasus orang hilang di laut terjadi lagi setelah sejak sepekan silam tim Basarnas dari Kantor Pertolongan dan Pencarian Orang Balikpapan berada di Muara Pantuan, Kutai Kartanegara dalam operasi pencarian anak buah kapal yang jatuh ke laut. Sejak Senin pagi, tim berada di sekitar perairan Laut Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Informasi yang diterima tim Basarnas, korbannya adalah Musakar berusia 65 tahun. Dia berangkat memancing bersama Sahran yang juga masih keluarga dengan perahu masing-masing. Keduanya berangkat sekitar pukul 8 pagi dari daerah Kerok Laut RT 20 Kelurahan Penajam dengan tujuan ke wilayah sekitar Laut Tanjung. Baik, kami melaporkan pada hari ini Senin 27 Juli 2020 pukul 10.25 kami terima informasi laka air, yaitu satu orang yang terjatuh saat memancing di Laut Tanjung Jumlai, Penajam Pasir Utara, PPU Kaltim. Jadi kami mempersiapkan tim pada pukul 07.27 10.40 tim rescue kantor Balikpapan, kantor SAR Balikpapan melakukan operasi SAR. Laporan saksi Sahran, sekitar jam 2 ketika Sahran mendekati perahu Musakar, ternyata perahu sudah tidak ada orangnya. Hari itu juga warga melakukan pencarian, namun hasilnya nihil hingga dilaporkan ke tim Basarnas. Tim yang terlibat dalam pencarian selain Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan juga dari BPBD PPU, Polair, Polres PPU, dan pihak keluarga korban. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.